dakwah saya, yaitu Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Saya tahu nama beliau ini dari media. Selama saya di Yaman itu saya sudah mendengar. Tapi ada satu yang menarik, saya tidak pernah cerita di mana-mana, malam hari ini saya cerita. Saya dengar nama beliau dari almarhum As-Salih Ad-Dailallah Al-Habib Abdul Qadir bin Muhammad Al-Haddad Al-Hawi. Pada saat itu saya bertemu dengan Habib Abdul Qadir almarhum Al-Haddad. Saya cium tangan dengan beliau. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Saya sampaikan kepada beliau, saya ingin buat acara maulid pertama kali di tahun 99. Lalu beliau katakan, semua kegiatan maulid yang Muhsin mau buat, semua Ami Ading yang siapin. Mulai dari nampannya, nasinya, gidirnya, semua dagingnya beliau yang siapin. Begitu saya ingin permisi pulang, dia panggil saya, dia pegang tangan saya. Dia bilang, Muhsin, siap Mi Ading. Ami Ading mau kasih tahu ada satu orang di Jakarta. Cuman kalau inti dekat dia sekarang, inti dimusuhin orang katanya. Ini beliau yang bicara. Karena beliau banyak tidak disukai orang. Tapi akan datang zamannya nanti, pada waktunya nanti, semua orang akan cinta dengan beliau. Wallahil azim, ini ucapan beliau keluar dari lisannya. Saya tanya, siapa Ami Ading? Dia masih muda, dia bilang. Siapa? Itu ada bin Syihab di Petamburan katanya. Ada bin Syihab di Petamburan. Ada Habib Rizik di Petamburan, dia masih muda. Kalau ente deketin dia, ya, ente akan tahu bagaimana kehidupan yang sebenarnya yang ada di dalam dunia dakwah ini. 24 tahun yang lalu beliau sudah menyebut nama imam besar pertama saya pulang dari Yaman itu. Akhirnya beliau bilang, ente datang ke sana. Ente ketemuin, ente bilang rekomendasi dari anak. Saya ketemu. Singkat cerita, arahan demi arahan saya mendapat. Terus saya ini orangnya selalu minta bimbingan, minta arahan. Daripada Habib Rizik ini, setelah saya ketemu, saya lihat apa yang diberitakan di media dengan apa yang diceritakan oleh orang, wallahi 1000% berbeda. Beliau orangnya betul-betul tawadhu dari 24 tahun yang lalu. Beliau kalau ngajar, mohon maaf nih, kalau ngajar fikih apalagi, itu ngajarnya kolot, cara ngajarnya detil, betul-betul detil. Seperti Habib yang dulu, dengan cara-cara kolot itu beliau ajarkan satu persatu dengan detil, ibarah daripada ibarah. Begitu detilnya beliau sampaikan. Akhirnya saya terus dibimbing oleh Abuya Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab hingga saat ini. 24 tahun saya tidak pernah, apapun kendala saya, masalah saya yang saya hadapi di dalam dunia dakwah, selama imam besar masih hidup di depan mata saya anggap rintangan itu kecil untuk saya. Saya anggap rintangan itu kecil untuk saya, tidak ada artinya. Kenapa? Karena imam besar selalu bisa memberikan solusi dan motivasi dalam perjuangan saya. Sudah sekian lama, bertahun-tahun, berpuluh tahun, as-sawadul azam min ulama'ina meyakini bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah SAW. Mari kita ikut saja, nggak usah nyari catatan. Dari mulai kitab Sirri Silsilatil Alawiyah abad keempat, Tahdhibul Ansab abad kelima, Al-Majdi abad kelima, Muntaqalatul Talibiyah abad kelima, Asyajarah Mubarakah abad keenam, Al-Asili Sabatul Musan Ibnu Inabah, kemudian An-Nafah Al-Ambariyah, seluruhnya saya baca, seluruh teliti. Saya siapkan juga kitab-kitab sejarah mulai daripada Musallam Al-Haji, Ibnu Samurah, Al-Janadi, Tarikh Baghdad, Al-Iqlil, Al-Kamil fit Tarikh. Kita teliti semuanya. Tidak boleh kita dalam meneliti hanya ngambil satu sampel kemudian kita mengambil kesimpulan. Itu bukan seorang peneliti, itu seorang pembaca. Terkait adanya permintaan dari beberapa lora, beberapa gus yang ada di Jember tentang pertanyaan apa yang melatar belakangi saya di dalam penelitian tentang nasab para habaib, maka dapat saya jawab bahwa yang melatar belakangi saya di dalam meneliti nasab habaib ini adalah ketika adanya fenomena-fenomena di depan publik, pengakuan-pengakuan dari seseorang yang mengaku sebagai keturunan daripada
Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ketika berceramah ataupun dalam kesempatan-kesempatan wawancara, atau juga saya pernah lihat di dalam sebuah sidang pengadilan di mana ada seseorang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah bertanya kepada seorang kiai yang menjadi saksi, apakah Nabi Muhammad itu adalah kakek ane atau kakek ente. Ada juga penceramah yang menyatakan di dalam ceramahnya bahwa di dalam tubuhku mengalir darah Rasulullah SAW. Sementara menurut hemat kami, antara pengakuan dengan akhlak-akhlaknya tidak linier. Ada jauh panggang daripada api antara pengakuan sebagai keturunan Rasul dan akhlak-akhlak yang dicerminkan juga dari gaya di dalam berdakwah yang tidak mencerminkan kasih sayang seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah. Inilah yang melatar belakangi saya di dalam keingintahuan apa betul pengakuan mereka sebagai keturunan daripada Rasulullah SAW ini sesuai dengan apa yang tercantum di dalam kitab-kitab nasab yang sudah ada sejak masa lalu, di mana kita ketahui bahwa kitab-kitab nasab itu sudah ada sejak abad ke-3 Hijriah, ada di abad ke-4 Hijriah, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 sampai sekarang. Kalau pembaca bisa dibohongi penulis, kalau peneliti maka dia akan muqabalatun nusus, dia akan mengkomparasikan antara nas-nas yang ada dari satu kitab dengan kitab yang lainnya. Saya yakin, hakul yakin bahwa yang mulia Rais Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama Kiai Miftahul Ahyar ini juga min nasli Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ndak nanya catatan, pokoknya saya yakin. Kenapa? Karena beliau telah mendapatkan takdir menerima makom kepemimpinan di tengah-tengah umat ini. Penolakan kebenaran. Semua orang sedunia, mufti sedunia kalau menfatwakan Ba'alawi itu sahih nasabnya, saya tetap menolak. Ulama dunia ditolak. Ini ilmu macam apa semacam ini? Bukan ajaran kita semacam itu. Dan nanti pada gilirannya, ya, masai kita. Kanjeng saya Abdul Qadir Jailani sudah mulai digarap. Said Muhammad Ali Al-Maliki juga diragukan nasabnya. Nanti digilir semua. Di belakang itu siapa? Wahabi. Dan ini menurut saya berpikir bahwa Gus Yahya itu seharusnya berpihak kepada algoritma ini, tapi ternyata kan tidak. Ya mungkin karena Kiai Miftahul Ahyar juga kan terang-terangan karena berbagai macam alasan yang alasannya bukan alasan ini ya, menurut saya alasan yang pragmatis saja membela Habib Alwi kan. Lupa bahwa Habib Alwi ini bahayanya bagi Pancasila, bagi kebangsaan kita, wabil khusus bagi Nahdien itu sudah terbukti dan luar biasa merugikan gitu. Nah dalam kebukaan seperti itu Gus Yahya itu kayaknya itu tidak senekat seperti harapan saya. Mengenai PAW-nya Kiai Imad itu sebenarnya itu masalah sepele saja, dan bagi Kiai Imad pun tidak masalah sama sekali itu. Tapi jauh lebih dari itu sebenarnya, jangan-jangan ini ada dalam tanda petik itu kecemburuan gitu loh. Kecemburuan karena ya dengan adanya diskursus nasab ini memang ada apa yang disebut dengan pengurus de facto dan pengurus de jure di mata Nahdien. Pengurus de jure secara hukum ada struktural PBNU dimulai dari Kiai Miftahul Ahyar, kemudian Gus Ketum, dan kemudian Gus Saiful dan seterusnya. Itu kan de jure aja secara organisasi, secara hukum. Tapi de factonya di kultural NU, di kultural Nahdien lokal, akar rumput, ini kan harisma dan pesona dari de jure ini kan sekarang ini lagi disaingi dalam tanda petik atau digalakkan oleh kelompok kiai-kiai kultural seperti Kiai Imad, seperti Gus Abbas, seperti Kiai Syarif Rahmat, seperti Kiai Nur Ihya, bahkan orang-orang yang tidak terkait dengan NU pun, atau setidak-tidaknya itu jejak
hidupnya itu tidak teridentifikasi sebagai NU, itu juga diidolakan oleh Nahdien kultural seperti Profesor Menachem Ali, seperti Mas Sugeng Sugiarto, seperti yang lain-lain gitu. Iya. Jadi, dan ini menurut saya berpikir bahwa Gus Yahya itu seharusnya berpihak kepada algoritma ini, tapi ternyata kan tidak. Ya mungkin karena Kiai Miftahul Ahyar juga kan terang-terangan karena berbagai macam alasan yang alasannya bukan alasan ini ya, menurut saya alasan yang pragmatis saja membela Habib Alwi kan. Lupa bahwa Habib Alwi ini bahayanya bagi Pancasila, bagi kebangsaan kita, wabil khusus bagi Nahdien itu sudah terbukti dan luar biasa merugikan gitu. Nah dalam kebukaan seperti itu Gus Yahya itu kayaknya itu tidak senekat seperti harapan saya. Jadi ada Dr. Fahrul Razi gitu yang memang pro Ba'alawiyah di ininya, dan bahkan setahun lalu kan saya ngirim surat agar ketum PBNU itu memecat semua Habib yang ada di struktural PBNU. Tapi ternyata yang terjadi kan malah justru Kiai Imad yang dipecat. Iya. Jadi ya kita di satu sisi memahami bagaimana cara berpikirnya Gus Yahya, tapi di satu sisi menurut saya ini mudah-mudahan Gus Yahya mendengar, tidak cukup cara-cara menangani seperti ini itu enggak cukup gitu. Ini cara menangani masalah biasa untuk urusan yang luar biasa. Itu urusan nasab Habib Alwi ini kan urusan yang luar biasa, urusan yang tidak teragendakan, urusan yang dalam tanda petik itu diilhamkan atau quote and quote itu diwahyukan Tuhan untuk diselesaikan. Ya sama dulu dengan ketika Gus Dur itu harus menghadapi operasi ninja itu. Jadi juga langkah-langkahnya harusnya itu ekstra gitu. Langkah-langkahnya, cara berpikirnya itu harus di luar pakem. Nah ini kelihatannya Gus Yahya improve-nya menurut saya secara intelektual itu masih pakem aja gitu. Iya. Atau tersandra itu tadi Gus? Atau ada tersandra atau ada transaksi tanda kutip transaksi sosial tertentu, gimana menurut Gus? Ya jelas itu semua pemimpin di Indonesia, semua elit organisasi di Indonesia itu kita menyadari semua pasti tersandra. Persoalannya apakah Gus Dur tidak tersandra? Ya Gus Dur tersandra juga. Tapi kan Gus Dur itu bisa berkelit, bisa begitu kreatif gitu. Dan memang akibatnya Gus Dur itu dijatuhkan dari kursi kepresidenan. Tetapi kepresidenan Gus Dur dengan dijatuhkan itu menjadi melegenda, menjadi sangat amanah di hadapan manusia dan di hadapan malaikat dan itu. Nah ini Gus Yahya kayaknya harus kita dorong untuk melakukan langkah-langkah nekat seperti itu. Itulah apalagi menghadapi, mohon maaf ya, mengutip dari apa yang dinyatakan oleh Dr. Saleh Basari itu, Rais Ngam kita kali ini itu memang lain daripada yang lain gitu loh. Ya dalam banyak hal itu menurut saya itu kok kedodoran untuk menduduki posisi Rais Ngam gitu. Bandingkan dengan Rais Ngam sebelum-sebelumnya. Dalam sejarah NU, setahu saya nggak pernah ada Rais Ngam kok dibantah Nahdien kultural dibantah oleh kiai-kiai kampung gitu. Kalau alasannya dulu tidak ada medsos, ya dulu itu kiai-kiai biasa saling berkirim surat. Nggak pernah ada Rais Ngam PBNU kok dipertanyakan seperti sekarang ini. Karena Rais Ngam PBNU itu kalau di agama Katolik kayak semacam pausnya gitu. Sri paus di Nahdlatul Ulama. Dan Sri pausnya kalau kentut batal ya gimana?